Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila Diaulhaq dengan NIM 41032102231008. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Pendidikan Khusus yang diampu oleh Bapak Henry Abdul Qohar, MPD. Baik, bagian A itu ada konsep dasar dan POAJ. Baik, nomor yang pertama itu ada perbedaan antara manajemen pendidikan khusus dan manajemen pendidikan umum. Menurut saya, perbedaannya itu adalah manajemen pendidikan khusus itu lebih berfokus kepada kebutuhan masing-masing anak berkebutuhan khusus, karena setiap anak itu memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda-beda. Sedangkan manajemen pendidikan umum biasanya sistemnya itu disamaratakan untuk anak yang normal gitu, tidak ada perbedaan untuk anak ABK. Contohnya itu seperti di sekolah umum, jadwal seluruh siswa itu sama gitu, tidak ada yang berbeda. Sedangkan di sekolah khusus atau seperti SLB itu biasanya ada jadwal terapi atau juga kelas vokasi yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Jadi siswa itu mendapatkan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu yang nomor keduanya itu ada, jika saya menjadi kepala sekolah di sekolah inklusi, planning apa yang akan saya prioritaskan di awal tahun ajaran? Jika saya menjadi kepala sekolah di sekolah inklusi, saya akan memprioritaskan asesmen siswa terlebih dahulu. Karena saya perlu tahu kondisi, kebutuhan, kemampuan, dan hambatan dari setiap siswa agar bisa mempersiapkan guru, fasilitas, program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Menurut pandangan saya, mengapa POAJ itu penting diterapkan dalam pendidikan khusus? Karena pendidikan khusus itu membutuhkan pengelolaan yang teratur agar layanan ABK itu bisa berjalan dengan maksimal. Contoh penerapan POAJ-nya itu seperti sekolah merencanakan program terapi untuk anak. Lalu untuk organizing-nya itu seperti sekolah juga membagi tugas antara guru dan terapis agar semua anak juga dapat terlayani di saat sesi terapi tersebut. Selain itu untuk actuating-nya itu seperti menjalankan program pembelajaran, lalu controlling-nya itu mengevaluasi perkembangan setiap anak. Jika salah satunya dari program POAJ itu tidak berjalan, maka sistem pembelajarannya itu akan berantakan dan penerapan layanan khusus kepada anak pun tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya ada bagian B, yaitu manajemen peserta didik dan kebijakannya. Baik, yang nomor 4-nya itu ada bagaimana penerapan Zero Project Policy di sekolah inklusi dapat berjalan secara ideal dan apa saja tantangan yang mungkin terjadi. Zero Reject Policy berarti semua anak itu berhak sekolah tanpa ditolak karena keterbatasannya. Agar dapat berjalan dengan ideal, berarti semua sekolah itu harus menerima semua siswa dan menyiapkan fasilitas pendukung untuk setiap siswa tersebut. Nah, untuk tantangannya itu biasanya itu karena kurangnya guru pendamping, lalu juga fasilitasnya kurang memadai, dan juga ada beberapa sekolah yang belum bisa menerima anak ABK. Lalu yang nomor kelima itu ada pendapat saya tentang pentingnya proses asesmen sebelum penempatan siswa ABK dan apa saja dampaknya jika asesmen ini tidak dilakukan dengan baik. Asesmen ini sangat penting untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan siswa sebelum ditempatkan di kelas tertentu. Karena jika asesmen tidak dilakukan dengan baik, maka siswa tersebut itu bisa saja salah ditempatkan di kelas yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena saya mempunyai pengalaman teman adik saya yaitu mampu berjalan, mampu melakukan mobilitas dengan baik, namun menurut saya kekurangannya itu karena dia itu tidak bisa berbicara tapi mampu mendengar. Nah, dia ditempatkan
di kelas D, yang dimana itu kelas tunadaksa atau hambatan motorik. Nah, yang dimana adik saya itu memang mempunyai hambatan motorik. Menurut saya dengan kemampuan mobilitasnya itu kurang cocok untuk ditempatkan di kelas hambatan motorik. Bisa jadi karena kan dia mempunyai kekurangan tidak bisa berbicara. Mungkin bisa saja jika dilakukan asesmen kembali, dia bisa ditempatkan di kelas dengan hambatan pendengaran agar dia itu bisa dilatih secara oral, terus juga bisa dilatih secara isyarat, karena sebenarnya dia itu mampu, hanya dia tidak bisa mengatakannya gitu, mengeluarkan keinginannya dengan secara verbal seperti itu. Jadi asesmen itu memang sangat penting untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, yang nomor 6 ini ada pertanyaan, jika saya menjadi manajer sekolah, bagaimana saya menentukan penempatan siswa ABK seperti di kelas reguler atau pull out atau kelas khusus. Jika saya menjadi manajer sekolah, saya akan melihat hasil asesmen terlebih dahulu untuk menempatkan siswa di kelas tertentu. Jika siswa mampu mengikuti pembelajaran bersama teman-teman normal lainnya seperti sekolah di inklusi gitu ya, nah maka siswa tersebut bisa mengikuti kelas reguler. Jika siswa itu mampu mengikuti pembelajaran bersama teman normal lainnya seperti mungkin tunadaksa ringan yang memang seperti contohnya itu yang tidak mempunyai tangan atau kaki sebelah saja, pemikirannya itu tidak terhambat, kecerdasannya itu tidak terhambat, maka siswa tersebut bisa ditempatkan di kelas reguler yang dimana pembelajarannya disamakan dengan anak-anak yang lainnya. Akan tetapi jika siswa tersebut membutuhkan bantuan tertentu seperti misalnya di sekolah inklusi, itu bisa ditempatkan di kelas pull out. Jadi ada sesi di mana siswa itu belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya, namun ada juga sesi di mana siswa tersebut masuk di kelas khusus gitu untuk memenuhi bantuan-bantuan atau kebutuhan-kebutuhan mereka masing-masing. Namun jika kebutuhannya itu sangat kompleks, misalnya seperti anak cerebral palsy, nah itu mereka bisa ditempatkan di kelas khusus, contohnya seperti di SLB yang dimana seluruh pembelajarannya itu memang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing dan dipisahkan dari siswa normal lainnya. Lalu nomor 7 itu ada, menurut saya apakah sekolah inklusi di Indonesia saat ini sudah siap secara manajerial? Menurut saya beberapa sekolah inklusi itu ada yang sudah siap secara manajerial, seperti sudah ada kebijakan pemerintah tentang sekolah inklusi, semakin banyak pelatihan untuk guru, dan juga masyarakat itu semakin sadar gitu, semakin aware terhadap ABK. Namun dari beberapa kesiapannya itu juga masih ada kekurangan dan ada juga hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti GPK-nya itu masih kurang dan juga keterbatasan fasilitas di sekolah tersebut. Lalu ada bagian C, yaitu kurikulum individual dan tim multidisipliner. Yang nomor 8 ada, mengapa kurikulum nasional perlu diadaptasi untuk ABK? Karena kemampuan ABK itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan dengan siswa normal. Jadi materinya itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Contohnya itu adaptasi dan modifikasi kurikulum. Salah satunya itu seperti anak tunagrahita kelas 5 SD misalnya, mereka masih perlu belajar tentang penjumlahan sederhana, matematika tentang penjumlahan, pengurangan yang sederhana. Sedangkan dengan anak usia yang normal kelas 5 itu mungkin sudah lebih kompleks. Nah, jadi benar-benar harus membuat mereka itu paham dulu apa itu penjumlahan, bagaimana cara menjumlah, dan sebagainya. Maka modifikasi kurikulum itu sangat penting bagi anak ABK, khususnya untuk anak tunagrahita. Baik, nomor 9-nya itu, bagaimana menurut Anda
PPI dalam keberhasilan belajar siswa ABK. PPI itu sangat penting karena pembelajaran itu dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Dengan adanya PPI ini, tujuan pembelajaran anak itu menjadi lebih jelas dan perkembangan anak itu menjadi lebih terarah. Sebagai calon pendidik, saya melihat bahwa PPI ini sangat membantu guru agar tidak menyamaratakan kemampuan semua siswa. Lalu yang nomor 10 itu seberapa penting kolaborasi tim multidisipliner seperti guru, GPK, terapis, psikolog dalam pendidikan khusus. Nah, dan apa yang akan terjadi jika kolaborasi tersebut tidak berjalan dengan baik? Menurut saya, kolaborasi antara guru, GPK, psikolog, terapis, dan sebagainya itu sangat penting agar kebutuhan anak itu dapat ditangani dari berbagai sisi, baik itu dari hambatannya atau juga dari kemampuannya. Apabila kolaborasi itu tidak berjalan dengan baik, maka informasi tentang perkembangan anak itu bisa tidak maksimal. Maka informasi tentang perkembangan anak dan layanan yang diberikan juga menjadi kurang maksimal.